Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita luar biasa, mudah-mudahan produktif nantinya. Patut bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diperkenankan untuk hadir di SMP 21 ini dalam rangka kita nanti menyaksikan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Helen SPD Magister Manajemen. Salawat beserta salam mari juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang menjadi contoh tauladan yang diberikan oleh beliau kita bisa menuruti atau mencontoh dan meneladaninya. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, hari ini kita akan sama-sama menyaksikan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Helen SPD MM, di mana akan dibacakan terlebih dahulu identitas singkat narasumber kita. Nama Helen SPD MM, tugas saat ini sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Bengkulu. Beliau adalah fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 10 di BPGP Sumatera Utara, sekaligus sebagai calon guru penggerak rekognisi di BPGP Sumatera Utara. Dan hari ini salah satu tugas beliau adalah mendiseminasikan budaya positif, baik pemahaman dan praktiknya di sekolah beliau atau yang beliau sudah laksanakan. Lalu sekalian, untuk tidak berlama-lama, mari kita saksikan, kita simak bersama pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Helen. Kepada Bu Helen kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Onang yang hari ini cukup bantu sekali menemani saya ya selama lebih kurang mungkin 120 menit ke depan atau 180 menit ke depan. Sanggup Pak? Sanggup. Disangsikan lagi ya kalau kesanggupan Pak Onang. Baik Bapak Ibu, izin pantun dahulu ya Bapak Ibu ya. Guru idaman adalah guru yang inovatif, dirindukan oleh semua siswa. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang baik dan kreatif. Wujudkan karakter sesuai profil dan potensi. Luar biasa. Karena tepuk tangannya kencang tadi, saya tambah pantun lagi ya. Pantun aja sampai siang ya. Air riak dan data dalam. Buah manggis manis rasanya. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai untuk materi kita pada siang hari ini, karena cukup padat, cukup panas yang terik, silakan Bapak Ibu berdiri. Izinkan saya memberikan contoh, tapi jangan pakai ketawa. Saya contohin dulu ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dan kalian, so ha 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 ha, ma, ha ha ha,
Sehat? Ibu ya? Dengan Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu yang ketahui bahwa ada Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak pendidikan kita ya, acuan kita di Indonesia ini, bahwa beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Nah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, itu adalah keteladanan dari beliau bahwa berkaitan dengan budaya positif. Jadi budaya positif ini, Bapak Ibu, mengapa kita harus saya harus memberikan diseminasi kepada Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu adalah sebagai posisi sentral dari pendidikan ini, di mana kelakuan, tingkah laku dan tutur kata Bapak Ibu itu adalah sosok yang memang harus ditiru dan dibubu. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus menanamkan budaya positif yang terlebih dahulu Bapak Ibu laksanakan dengan nilai dan peran Bapak Ibu sebagai seorang guru. Kemudian Bapak Ibu nantinya akan menerapkan nilai-nilai budaya positif yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan atau motivasi intrinsik dari anak-anak kita sekalian, Bapak Ibu. Kemudian pada kali ini benar seperti yang Pak Ondan sampaikan bahwa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi budaya positif ini, saya sebagai fasilitator PGP dari BPGP Sumatera Utara sekaligus juga sebagai CGP Rekognisi ini angkatan 10 tahun 2024 ini, dan saya juga bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri suatu kota Bengkulu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita harus tahu dulu sih konsep inti budaya positif itu apa sih? Nah, gitu. Jadi di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi mindsetnya ini, jadi mindset yang dulunya bisa dikatakan dengan konvensional, yang dimana guru dulu kita di sekolah itu dituntut, menuntut gitu kan, guru itu menuntut siswa-siswanya. Nah, sekarang guru itu menuntut, bukan sebagai penuntut, tetapi penuntut. Nah, kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia nantinya, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, kemudian apa itu keyakinan kelas. Nah, terakhir ada segitiga restitusi. Jadi begitu banyak dan padat materi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin sudah Bapak Ibu ketahui dari PMM secara belajar mandiri kan, mungkin juga melalui kompel Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang berhamba kepada murid. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum kita mau mulai berlanjut, apa sih diksi dari menghamba kepada murid? Setuju atau tidak Bapak Ibu dengan diksi menghamba kepada murid? Setuju. Apa alasannya? Menghamba. Kan kalau dulu ada konotasi negatif mengenai itu. Menghamba kepada murid. Banyak kan Bapak Ibu ya di medsos itu tidak setuju kok kita menghambanya kepada murid gitu kan. Apakah Bapak Ibu juga termasuk di antaranya pada awalnya mungkin agak berkonotasi negatif, kok menghamba kepada murid? Yuk, siapa yang bisa? Ya, silakan Pak Didi. Menghamba itu artinya sebuah totalitas kita untuk mendidikkan diri terhadap kebaikan murid. Terhadap kebaikan mendidikkan diri kepada kebaikan murid. Luar biasa tuh. Seperti contohnya apa Pak kira-kira? Ya, ketika kita harus rendah hati ya, dalam artian kita mau mengerti, memahami. Ya, sejenak waktu meluangkan diri untuk bisa lebih dekat dengan murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Setuju ya dengan konsep dari Pak Dwiti ya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dwiti. Terima kasih Pak Dwiti sudah berbagi dengan kami. Jadi menghamba itu adalah lebih ke pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu, yaitu berpihak pada murid, mengetahui minat dan bakat murid, kemudian kita menyesuaikannya, bukan murid yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan kepada murid.
sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, bahwa selama ini ternyata guru itu pengontrol murid. Betul atau betul? Betul, mengakui ya Bu ya. Kemudian kita berlaku bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul kan? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul kan Bapak Ibu? Betul kan? Apa contohnya coba? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya di mana tuh Bapak Ibu? Kita memberikan berilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk semua murid kita. Nah, tanpa kita mengetahui apa latar belakang dari murid kita tadi kan. Nah, misalnya bahwa masuk itu harus jam sekian dan tidak boleh terlambat, seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya penguatan positif. Akan tetapi yang anak-anaknya jauh bukan diantar oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya lelet, jadi kita tidak tahu kan, otomatis kita tahunya anak itu terlambat. Padahal dia mungkin sudah siap dari jam 6. Tapi karena orang tuanya sibuk, nggak punya anak kecil mau mengantarkannya, akhirnya terlambat kan. Tapi kita tidak mau tahu alasannya kan. Nah, itu sering sekali terjadi. Sebenarnya itu perlu dialog dengan orang tua anak. Dialog itu nanti akan kita pelajari bersama di restitusi. Kemudian terakhir anak lagi, Bapak Ibu, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Orang dewasa berhak memasak. Gak usah jauh-jauh deh ke murid, ke anak kandung kita lah ya. Kita selalu masak ya. Tidur, awas tidak tidur. Cubit. Nah itu sebenarnya itu tadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih yang benarnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, ini adalah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi paradigma stimulus respon tadi yang konvensional tadi ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada misalnya realitas atau kebutuhan kita sama. Nah dari teori kontrol mengatakan bahwa dari ini hasil dari riset ya Bapak Ibu ya. Riset dari siapa itu tadi? Diana Gobles kalau nggak salah. Nah jadi bahwa realitas kita itu berbeda-beda, kebutuhan kita itu beda-beda. Tidak bisa kita menyamakan kebutuhannya dan kebutuhanku. Ada yang menganggap kaya itu adalah yang sebab berkecukupan, gitu kan? Punya mobil, punya rumah yang bagus, punya perabotan yang luar biasa, baju yang branded. Nah, tapi ada yang kaya itu cukup deh bisa makan 3 kali sehari, gitu kan? Berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan keluarga dengan sehat, itu dia sudah merasa kaya. Nah, itu contoh dari realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah Bapak Ibu, kemudian ada semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Nah, pada teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tuh ya, sama seperti tadi. Jadi dari kebutuhan pun nyambung ke punya ekspektasi yang berbeda-beda. Lalu di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah sama juga dengan tadi, bahwa kita tidak bisa memaksakan orang untuk sama pendapatnya dengan kita. Kayaknya nomor 4, 5, 6 sampai Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita juga tidak, orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu teori kontrolnya. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution di sini. Nah ini nanti bersifatnya lebih seperti teknik coaching lah, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini sih mind map dari disiplin positif ya, dari teori kontrol atau teori dari Dr. William Glasser. Nah, Bapak Dr. William Glasser ini punya pendapat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia,
yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi makna disiplin di sini adalah motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, kemudian dia tidak merasa terpaksa untuk melakukan itu. Nah, jadi di situ sih ya makna disiplin itu Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini diperkuat dengan teori motivasi yang kemudian ada motivasi secara intrinsik, kemudian motivasi secara ekstrinsik. Nah, secara ekstrinsik ini berarti dari luar. Kita sebut dengan teori sebagai ini ya, untuk menghindari hukuman kalau ekstrinsik itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau dari diri sendiri, nah ini ada nilai-nilai kebajikan yang universal yang nantinya akan menjadi karakter dari diri kita sendiri. Nah, kemudian kita merunut ke keyakinan kelas. Nah, dari sini Bapak Ibu adanya modal berpikir menang-menang atau win-win solution tadi, yaitu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru melalui posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini melalui posisi kontrol ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ini masuk ke motivasi ekstrinsiknya. Kalau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu, posisi kontrolnya, guru sebagai posisi kontrol ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau. Ini semuanya posisi kontrol yang akan menimbulkan motivasi dari anak didik dari unsur ekstrinsiknya. Tapi kalau motivasi secara intrinsik, nah kita sebagai manajer. Nah, di sini ada segitiga restitusi nantinya. Lalu terakhir ada realitas atau kebutuhan kita tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada survive, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian penguatan, belonging. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada power gitu ya, power, kemudian happiness, gitu, happy ya, kemudian kebutuhan. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu? Dari sini Bapak Ibu kira-kira rumetkah serumet dengan mapping map ini siang Bapak Ibu? Semudah itu kan? Bahagia siang saya. Bahagia ya. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada disiplin positif, bisa dibaca oleh Bapak Ibu sendiri bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Selama ini kan kita selalu memberikan ancaman kepada siswa kita, betul kan? Ayo, siapa yang duduknya rapi, nilainya tinggi, ayo duduknya rapi, ayo masuk depan. Awas kalau masuk, kalau tidak nilai kecil. Iya kan Bapak Ibu ya? Apalagi sudah siang berengkang seperti ini Bapak Ibu. Biasanya yang keluar ada luapan emosi, atau apalagi di akhir-akhir bulan ya, emosi itu mudah terpancing, itu jangan. Makanya Bapak Ibu saya ajarkan budaya positif supaya Bapak Ibu tidak seperti itu lagi ya, menjadi sosok yang dirindukan oleh siswanya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya Bapak Ibu, kita itu selama mungkin 3 tahun di SMP kan, atau 6 tahun di SD, yang kita ajarkan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, yang nantinya anak-anak itu akan terapkan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan filosofi KHD Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu menuntun anak-anak untuk menemukan kebahagiaan dan keselamatan hidupnya yang setinggi-tingginya. Begitu kan Bapak Ibu ya? Benar atau benar? Benar. Aduh, itu sebagai penghukum ya, benar atau benar? Nah Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Dari tadi saya ngomong nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa saja sih? Jadi nilai yang disepakati bersama tanpa ada unsur saranya, gitu ya.
Jadi mengapa kita harus mewujudkan pelajar yang berkarakter profil Pancasila? Itulah adanya kurikulum Merdeka ini adalah P5. Apa kepanjangan P5, Bapak Ibu? Profil penguatan profil Pancasila. Pintar. Siapa Bu namanya Bu? Hebat, luar biasa Ibu ini ya. Kebetulan lagi satu ya Bu ya di sekolah ya. Karena tahu semua ya. Jadi benar itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 6 elemen. Bukan N ya Bapak Ibu ya. Kalau N ada berapa elemen? Wah, udah gaul banget itu. Ada 4 elemen. Air, api, apa lagi? Terjebak lagi ya. Jadi kan ada yang film animasi N itu kan Avatar, tuh namanya si N. Dia mau ngasih 4 elemen. Kalah dia sama guru punya 6 elemen. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang saja kalah loh sama Bapak Ibu guru Indonesia ini. Bapak Ibu, itu juga ada juga IPO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi dan kebajikannya adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Intinya ini adalah nilai kebajikan. Nah, yang terakhir adalah life skill. Life skill ini adalah dapat dipercaya, karakternya lurus, berhati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi selalu memaksimalkan dirinya. Bapak Ibu pasti di sekolah sudah ada P5, ya kan? Bagaimana sih program P5 Bapak Ibu? Lancar kan? Sukses kan? Lancar dengan gelar karyanya? Sukses dengan gelar karyanya yang jor-joran? Ya kan? Nah, sebenarnya itu salah konsep. Yang namanya P5 itu adalah intinya penguatan karakter Bapak Ibu. Kita boleh memberikan masukan kepada pemangku kebijakan di sekolah bahwa P5 itu bukan jor-joran gelar karya gitu kan, mengundang pejabat dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan, pejabat diundang semua. Gelar karya, karyanya bukan karya anak kita, karya orang tuanya. Betul apa betul? Betul. Nah itu sebenarnya miskonsepsi P5. Karena P5 itu sejatinya adalah penguatan karakter peserta didik kita di 6 ini tadi: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Nah di situ apa yang kita pilih? Itulah dalam 1 tahun ada 3 tema. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita harus siap dengan argumen statement kita ketika kita berargumen, ketika ada orang yang P5 tuh harus begini, harus pameran, harus ada panggung yang besar, harus mengundang ABCD. Nah itu harus kita patahkan bersama untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Ya Bapak Ibu ya, siap? Siap. Dan Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di budaya positif itu berasal juga dari kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu punya kebutuhan untuk survive, gitu kan, bertahan hidup. Kebutuhannya apa ini? Ada makan, ya kan? Kalau udah makan kayak mana Bapak Ibu? Lento, bahasa lento ya, saya ingat lupa itu lento itu. Jadi makanan, makan, nah itu tadi. Kalau nggak makan lesu, jadi bisa berpikir. Ini adalah energi kita yang paling utama itu makan. Kemudian pakaian, nah itulah yang membedakan kita dari Pithecanthropus erectus, Homo ajacensis, gitu kan. Nah ini pakaian. Nah, kemudian tempat tinggal juga merupakan kebutuhan bertahan hidup, keamanan, safety, kemudian kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bapak Ibu ya. Rasa diterima itu seperti apa ya? Keberadaan kita tuh berarti bagi orang lain gitu kan. Kalau ada dan tidak ada dirimu, sepertinya tidak ada apa-apa.
Bagaimana perasaan Anda ketika mendengarkan itu? Sedih. Sedih ya, berkeping-keping rasanya, ingin lari ke hutan. Kan begitu ya komisi ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kasih sayang rasa terima itu sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau kita tuh merasa tidak diterima, kemudian orang pergi kemana kita tidak diajak, itu rasanya luar biasa. Bahkan itu ada rasa ingin, sampai ada rasa ingin menyakiti dirinya sendiri ya kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima ini tidak kita dapatkan. Jadi penting loh Bapak Ibu. Kemudian power. Nah, power ini berhubungan dengan harga diri, harga mati gitu ya, harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, sama seperti tadi sih, nyambung dengan kasih sayang dan rasa terima. Kemudian leader, jadi seorang leader, berprestasi, diakui atau diapresiasi, didengar. Nah, ini adalah power. Kemudian freedom atau kebebasan. Nah, ini kebutuhannya adalah mandiri, kebutuhan untuk memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berarti dia tidak dikendalikan oleh orang lain. Nah, ini adalah freedom. Dan terakhir adalah fun atau kesenangan, yaitu kebutuhan untuk bermain, tertawa, humor, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dan Bapak Ibu, ini berkaitan dengan siswa. Kita mau kan ada 5 kebutuhan ini kan? Berarti siswa kita juga Bapak Ibu. Benarkah Bapak Ibu ya? Apakah Bapak Ibu sudah memberikan kebutuhan ini di kelas? Sudah belum? Membuat dia aman, membuat dia diterima. Sudah belum? Sudah? Yakin? Sudah sebagian dulu. Sebagian ya? Nah, betul. Itu Bapak. Kalau bisa semuanya ini, karena ini dasar, jadi ini adalah terintegrasi. Jadi memang kita harus memberikannya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya di sekolah. Jadi makanya merdeka belajar, di mana anak-anak itu merasa merdeka dirinya ketika berada di sekolah, ketika bersama teman-temannya, ketika belajar di kelas atau di luar kelas, seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia, di mana motivasi itu secara intrinsik adalah untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain. Nah, tapi kalau intrinsik itu adalah menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri, ya kan? Kemudian mereka ingin juga mereka menerapkan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak Ibu, ini adalah apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sangat terpampang nyata di sini Bapak Ibu bahwa perbedaan dari ketiga ini ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman ini kan tidak terencana. Misalnya tiba-tiba anak lewat tuh kan, kita jalan kan, kemudian anak lewat, dia tidak menyapa kita. Sini. Push up 100 kali. Itu hukuman kan? Itu tanpa settingan kan? Tiba-tiba aja sudah nonton apa gitu kan, kemudian atau sudah dapat sindiran dari teman, tadi kalau ada jam ngajar masuk kelas, lewat lah. Kemudian ada siswa lewat, karena tersinggung tadi ya, bawaan tersinggung, ada anak lewat, ini push up 100 kali. Nah itu memang, tapi tidak ada. Kalau di Indonesia guru seperti itu tidak ada. Itu di negeri Konoha ya Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia gurunya baik-baik, semuanya santun, lembut. Bapak Ibu, kemudian di hukuman itu murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Dan mungkin dia buru-buru kan, sudah jam masuk, mau lewat cepat-cepat sehingga dia tidak melihat ada makhluk yang itu tadi kan, makanya dia tidak menyapa. Kemudian dia bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman atau fisik, hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik itu bisa diobati, tapi kalau psikis itu tidak bisa diobati. Betul. Seperti ini ya. Apa ya contohnya? Dia bisa kasih contoh nggak ya? Pengalaman Bapak Ibu ketika di kelas memberikan hukuman, ketika mengajar di kelas, kemudian atau ketika di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah itu sebagai penghukum, memberikan hukuman. Ada nggak Bapak Ibu? Suruh berdiri depan kelas Bu. Suruh berdiri depan kelas sampai jam pelajaran terakhir. Sampai jam pelajaran terakhir. Kemudian dia berdiri saja di situ, tidak duduk-duduk. Ya. Selama mungkin 2 jam ya. Kaki sebelah. Tuh angkat kaki sebelah juga kan. Itu seperti zaman penjajahan dulu ya. Ya Bapak Ibu ya. Kita aja kalau dibuat seperti itu kan
tidak ini ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya dari apa ya namanya? Dari peristiwa itu, Bapak Ibu tahu atau tidak? Sekarang fenomenanya adalah ketika kita menghukum anak-anak di sekolah, atau dulu kebiasaan dulu tuh kalau kita kan di cubit kan, bener kan? Atau pakai apa tuh untuk serokan sekolah sampah itu kan yang putihnya tuh betis gitu kan, cetas pedes gitu kan. Saya pernah loh Ibu seperti itu. Nah tapi ada yang beranggapan bahwa mungkin kita juga kan menganggap bahwa oh itu membuat mental kami kuat gitu kan. Membuat mental kami tidak cengeng. Tapi kalau anak sekarang kalau pulang itu orang tuanya ngadu. Akhirnya bahasa daerah saya itu ngandun. Apa tuh ngandun tuh? Mendatangi sekolah dengan ngamuk, pokoknya dengan itu kan ngajar begitu. Nah, sadar nggak Bapak Ibu bahwa anak-anak itu kan kalau generasi kita dulu kan yang kita hukum kan. Nah kalau generasi sekarang yang katanya generasi cengeng, generasi licin, sadar nggak Bapak Ibu bahwa orang tuanya itu generasi kita yang membentuk generasi seperti itu. Sadar atau tidak? Nah, berarti memang kita menyalahkan keadaan yang dulu, guru yang sering menyalahkan, yang sering menghukum secara fisik. Tapi kita, aku dulu kalau dihukum aku merasa happy aja, orang tuaku malah aku di rumah tambah kena marah. Tapi kan kita menciptakan makhluk anak-anak yang sekarang itu yang dikit-dikit ngadu, kita emosian kan? Sekolah kita mendatangi sekolah, betul kan Bapak Ibu? Nah dari situ kita tuh mengubah mindset Bapak Ibu ya, bahwa kita akan membentuk karakter pelajar profil Pancasila yang mandiri. Nah itu satu, mandiri. Bapak Ibu yang berbahagia, dari hukuman kemudian ini ke level sedang, ada konsekuensi. Di mana konsekuensi ini terencana atau sudah ada aturan yang sudah disepakati. Nah, berarti kalau ada konsekuensi itu ada pelanggar gitu Bapak Ibu ya. Konsekuensi adalah berkaitan dengan pelanggaran. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi ini. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor atau memantau murid-murid ini. Bapak Ibu, sekarang ada teori tentang restitusi. Restitusi ini lebih ke proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia mengetahui dulu, memvalidasi dulu anak-anak ini, mengetahui dulu latar belakangnya ini. Kemudian anak itu menyadari bahwa dia salah. Nah, itu namanya restitusi. Jadi kolaborasi antara murid dengan siswa sehingga siswa menemukan solusinya sendiri untuk atau atas pelanggaran yang sudah dilakukannya. Nih Bapak Ibu, jadi dari yang sudah saya jawab tadi, ternyata posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Tadi saya kira sudah saya berikan mind map kepada Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Nah ini posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, ada kalimat patuhi aturan saya atau awas. Itu kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Patuhi peraturan saya atau awas. Manajer atau penghukum? Ayo. Ya di mana penghukum atau pembuat rasa bersalah atau manajer atau teman? Patuhi aturan saya, nggak pakai penonton pula ya. Patuhi aturan saya atau awas. Berarti ini di posisi kontrol ini loh Pak. Tuh sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kalimat tadi kita sebagai guru itu sebagai apa? Posisi kontrol gurunya sebagai apa? Manajer, pemantau, patuhi aturan saya atau awas. Penghukum, awas, patuhi aturan saya. Padahal itu aturan bersama, bukan aturan. Berarti kita yang membuat aturan kan? Berarti penghukum, karena yang membuat aturan saya, gitu kan Bapak Ibu. Kemudian ini, Ibu
ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol sebagai apa ya? Merasa bersalah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau pada penghukum ini, posisi kontrol sebagai penghukum ini cenderung gurunya itu pada emosi yang marah dan kata-kata yang keras gitu kan, cenderung ke kasar. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, perbedaannya adalah lembut tapi nyelekit gitu loh, tapi ke hati gitu kan. Nah, pembuat rasa bersalah ini bahaya loh Bapak Ibu. Ini yang sering berbahaya sekali. Kamu tahu kan kalau kamu bersalah, nah itu bisa ujung-ujungnya banyak anak-anak yang depresi. Dia merasa bersalah terus umur hidupnya, padahal dia tidak tahu mungkin kesalahannya itu apa kan, karena dia tidak dijelaskan apa dan bagaimananya. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu, membuat rasa bersalah ini. Kemudian sebagai teman, nah, nanti kita ikuti dulu. Nah, gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa deh, nanti ibu bantu bereskan. Kan seperti bestie ya, masa ibunya yang bereskan ya guys? Tuh kan? Masa gurunya kan, ibu bantu bereskan. Ya sudah, kali tidak apa-apa ya. Kalau dia yang berbuat atau dia misal itu tuh ada pojok baca, dia tidak sengaja mungkin memberantakannya, kemudian sudah ditinggalkannya. Misalnya sudah deh, kamu duduk aja, ibu yang bereskan, kan tidak logis kan ya. Nah gitu, itu ini tuh Bapak Ibu, guru kontrol sebagai teman itu bisa negatif, bisa positif. Karena apa? Ketika kita anak merasa berbestian, ya, bestie dengan gurunya, anak-anak itu cenderung menganggap ya bestie, ketergantungan. Kemudian ketika saya misalnya dengan si A itu udah kayak bestie kan, kemudian saya dengan B, si A cemburu, akhirnya tidak kondusif kelas itu. Nah itu kita harus hindari sikap sebagai seorang teman, posisi kontrolnya. Dan Bapak Ibu, nih ada kalimat sanksi atau konsekuensinya apa nih? Misalnya dia sudah melakukan ini kan, pemantau ya Bapak Ibu ya tuh. Jadi pemantau ini lebih cenderung baik, sangat baik, namun tetap membuat anak tidak nyaman. Apalagi ketika itu gurunya memberikan pertanyaan atau memberikan statement itu di depan teman-temannya. Ya kan Bapak Ibu, itu menjudge-nya di depan teman-temannya. Padahal tadi ada kebutuhannya untuk merasa diterima. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan dasar manusia begitu. Dan Bapak Ibu, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, apakah Bapak Ibu sudah membuatnya di kelasnya masing-masing? Bagaimana hasilnya? Before after? Yuk, ada yang mau berbagi sebelum Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dan sesudah membuat keyakinan kelas? Apakah ada perubahan di kelasnya? Keyakinan kelas itu apa sih Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu seperti itu, nilai-nilai yang diyakini bersama gitu. Diyakini bersama, disepakati bersama. Nilai-nilai yang diyakini bersama. Oke. Padahal kita sudah ada peraturan kelas ya. Tata tertib kelas dari zaman kita dulu sudah dibuat tata tertib kelas. Di print atau ditulis, ditempelin bisa besar. Tapi kita tidak pernah memaknai itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita tidak pernah menyinggung itu. Dan itu tadi kalau misalnya anak-anak melanggar ya kita cenderung ke penghukum tadi ya Bapak Ibu atau pemantau tadi. Nah tapi kita tidak pernah membuat kesepakatan dengan anak-anak tersebut. Apakah mereka setuju dengan peraturan ini? Nah itu makanya kita perlu mempelajari atau menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nantinya keyakinan kelas itu akan menjadi keyakinan sekolah. Nanti insya Allah dari keyakinan sekolah itu sangat berbudaya positif sekali sekolah itu. Saya yakin itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja sih? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya itu ya salah satunya dari pertanyaan pemantik ini saja. Mengapa kita memiliki peraturan mengendarai
sepeda motor itu harus pakai helm gitu kan. Logikanya kenapa? Sama dengan anak-anak upacara kok harus pakai dasi. Nah, apa sih manfaatnya dasi? Kalau topi kan kita tahu tuh untuk melindungi dari sinar matahari. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Itu untuk menumbuhkan disiplin positif. Karena memang kita menyiapkan kita menyiapkan anak didik kita ini untuk siap ke real ya, kehidupan real. Dan di kehidupan itu pasti ada keyakinan-keyakinan yang harus dia taati. Kalau dia tidak mengerti apa gunanya menaati peraturan, apa gunanya untuk berbudaya positif di lingkungan itu, maka dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Ya kan Bapak Ibu? Nah itu sebenarnya visi untuk kita menerapkan budaya positif ini adalah kita menciptakan generasi yang unggul, yang adaptif dengan profil belajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena ketika menggunakan helm itu peraturan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini pada zaman COVID dulu ya. Mengapa kita harus social distancing itu 3 meter menggunakan masker? Itu kan peraturan kan Bapak Ibu ya. Nah kemudian datang tepat waktu di pelatihan. Nah, ini semua peraturan, bukan keyakinan. Jadi ini hanya satu arah, bukan kesepakatan bersama. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai universal kebajikan, Bapak Ibu, dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Ini bentuk keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas Bapak Ibu sudah mengandung 6 unsur di layar? Jadi bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak. Kemudian pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian mudah diingat, pendek, mudah diingat, tidak terlalu panjang-panjang yang susah sekali diingat anak-anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalnya anak TK, anak SD itu beda dengan anak SMP atau SMA ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelasnya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi bukan hanya perangkat kelas saja, perwakilan dari barisan A, B, C, D, atau urutan nama A, urutan nama B. Nah itu harus melibatkan. Caranya adalah salah satunya adalah ini, menggunakan sticky note. Kemudian berikan kepada anak-anak, itu salah satunya ya. Kemudian buat kelas ini maunya kalian bagaimana. Nah, kemudian dikumpulkan ke papan tulis. Nah nanti yang sama dikumpulkan ya kan. Aku tidak membuang sampah sembarangan. Nanti dikumpulkan, adanya mengerucut. Itulah nanti ya merumuskan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah hal yang baru Bapak Ibu. Hal yang baru di mana ini adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru dan murid agar muridnya itu menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini adalah bisa dikatakan dengan teori sebab akibat, di mana murid kita itu tahu apa sih yang sudah dilakukannya itu, apa dampaknya. Nah ini adalah teori dari segitiga restitusi, di mana teori ini nantinya langkah pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu menanyakan kepada siswanya, ya, validitas, ya kan. Kemudian menanyakan, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tentunya kita sudah ada keyakinan dulu, makanya tadi prosesnya adalah pembentukan keyakinan kelas dulu, baru adanya segitiga restitusi. Kalau kita tiba-tiba melakukan segitiga restitusi tapi belum ada keyakinan, itu ya tidak nyambung ya Bapak Ibu ya. Harus ada keyakinan dulu yang kita buat. Dan Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas dulu. Nah, kita memposisikan kepada murid kita itu, ini murid ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga pernah melakukannya. Jadi itu manusiawi seperti itu kan.
Dan itu dianggap merupakan sesuatu yang biasa lah. Dan sekarang itu bagaimana caranya kita menemukan solusinya bersama-sama. Yaitu di validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, gitu kan? Seperti contohnya tadi seperti yang terlambat. Ada siswa terlambat ya. Nah, kemudian dia terlambat, kita menanyakannya, oh ya, ibu juga sering terlambat kok. Nah, kemudian kenapa kamu bisa terlambat? Nah, nantinya kan bisa apa, dia bangun kesiangan, begitu kan? Apakah orang tuanya yang telat mengantarkannya, gitu kan? Nah, nantinya itu dari keyakinan sekolah ya, kalau terlambat di gerbang sekolah. Nah, ditanyakan penekannya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ditanyakan seperti itu. Sebelumnya ditanyakan dulu keyakinannya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana sih solusi dari pelanggaran yang sudah dilakukannya? Nah, itu ya segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Ini pada segitiga restitusi ini Bapak Ibu lebih ke guru sebagai manajerial. Jadi di sini intonasi katanya lembut, tidak memberikan rasa bersalah, kemudian dibuat nyaman anak itu, tidak merasa dia akhirnya dia menjadi anak yang tidak percaya diri akhirnya. Nah, sebenarnya segitiga restitusi inilah yang harus kita terapkan di Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh dari menstabilkan identitas, yaitu dari pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu, yaitu pada menstabilkan bersalah itu wajar. Kemudian Bapak juga pernah melakukannya seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini di keyakinan. Dan terakhir Bapak Ibu, pada penerapan program disiplin positif ini Bapak Ibu, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, kemudian sosial budaya yang baik, di mana Bapak Ibu guru ini mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrolnya saat ini. Dan saya harapkan semoga kita semua posisi kontrolnya ada sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, karena kita adalah sebagai among yang akan menuntut murid-murid kita itu menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Bapak Ibu ya, Undang-Undang Nomor 20 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja materi saya pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap bertahan dan tidak mengantuk. Silakan Pak Onam, silakan diminum Bapak Ibu dan menikmati kudapan yang ada. Oke Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, pemateri kita luar biasa, penuh semangat tentunya, sambil diminum, dimakan snacknya Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab ini kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk mungkin 7 jari yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, siapa? Ya, silakan Bu. Ada yang bertanya? Baik Pak Ondan, terima kasih kesempatannya. Jadi dari pemaparan Ibu Helen yang sudah lengkap ya, kami berterima kasih bisa hadir kegiatan ini. Banyak ilmu, banyak manfaat, banyak pencerahan yang kami dapatkan pada kegiatan hari ini. Nah di sini Bu Helen kami mau bertanya tadi 5 posisi kontrol guru, di mana tadi ada sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan manajer. Nah pada kenyataannya kita ini sering yang paling berat posisi kita itu yang paling banyak yang kita lakukan adalah sebagai penghukum. Dikit-dikit yang hukum, dikit-dikit marah seperti itu ya Belen ya. Nah ternyata di sini kami mendapatkan ilmu bahwa posisi kontrol guru itu yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah perlu di sini Belen kami mau bertanya, posisi manajer ini apakah dampaknya nanti tidak
memberikan kalau hukum kan kita kan jadi kan agak sedikit keras, tetapi kalau manajer ini kita lebih sebagai penetral seperti itu. Apakah dampaknya bisa terlihat di BLN? Karena selama ini kan kita kan sudah dihukum baru anak terjerat seperti itu ya, ada efek jerahnya. Nah, kalau di posisi manajer ini apakah nanti akan terlihat dampak jerahnya pada anak-anak? Karena kita ketahui karakter anak itu kan berbeda-beda di sekolah. Memang anaknya memang cenderung ya ketika dia melakukan kesalahan, ketika kita kasih hukuman dia nurut. Ada juga yang memang dia saya tuh bebal kalau bahasa daerah gitu ya. Nah, dihukum berapa kali aja dari seperti apa posisi kita tetap seperti itulah. Nah, bagaimana BLN kalau di sini kita saling belajar, saling sharing bagaimana posisi guru yang sebenarnya dalam menyikapi situasi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa namanya Bu? Oh ya, maaf lupa memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Era Susanti, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Luar biasa. Terima kasih Bu Era atas pertanyaannya. Oke, intinya di 5 posisi kontrol yang harus dimiliki kita sebagai seorang guru, seyogyanya adalah sebagai manajer. Cuman di lapangan realnya ternyata memang ada anak kita itu yang mau dihukum berapa kali pun ya seperti itu. Bahasa tadi disampaikan bebal. Ya, jadi bagaimana posisi kita sebagai manajer itu bisa nanti berefek baik atau jangan-jangan malahan tambah tidak baik gitu. Silakan Bu Helen menanggapi pertanyaan dari Bu Era. Terima kasih Bu Era, ini pertanyaannya cukup menantang karena memang realnya masih banyak memang guru-guru kita itu menerapkan posisi kontrolnya sebagai penghukum karena dianggap itulah kartu asnya Pak ya, seperti itu ya. Kalau dihukum baru nih seperti ada kepuasan tersendiri ya. Hello, kalian itu guru atau psikopat? Balik lagi ke situ ya Bapak Ibu ya. Karena seperti ini kita balik saja kita sebagai guru adalah orang dewasa, kita juga mempunyai seorang anak. Anak kita mau gak sih dihukum seperti anak orang lain? Mau gak? Mau gak disuruh keliling lapangan bersihkan WC? Mau gak? Gak mau kan? Nah seperti itu juga anak orang lain seperti itu kan? Mereka juga tidak mau dan mereka juga mungkin ada sebab dan akibatnya. Kenapa sih anak-anak itu sering sekali melakukan pelanggaran? Nah itulah gunanya ada yang namanya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini hanya dilakukan oleh seorang manajer, posisi kontrol sebagai seorang manajer, gitu Bapak Ibu ya. Nah tapi kalau kita hanya sebagai penghukum, ya satu alasan kita tidak mau tahu nih apa alasan yang penting kamu dihukum, gitu ya. Rasanya senang sekali ketika kita menghukum anak-anak itu. Nah tapi kalau kita ada apa sih anak ini? Kenapa sih? Kita cari dulu latar belakangnya, kan menstabilkan identitasnya ini. Apa dulu nih? Seringkali anak-anak yang bisa kita belajar, dia lari-lari gitu kan. Memangnya anak itu kinestetik Bapak Ibu. Itu tadi belajar berdiferensiasi. Kemudian terkadang anak itu ada permasalahan di rumah. Banyak anak-anak itu yang broken gitu kan. Di sekolah dia menemukan teman-temannya yang aware sama dia kan, yang care. Di rumah dia kalau dia bangun orang tuanya sudah tidak ada, sudah jualan di pasar gitu kan, atau bangun-bangun orang tua sudah ribut aja, udah ini aja ngomel-ngomel aja. Nah pusing dia kan. Dia di sekolah itu dia mencari perhatian dari teman-temannya, dari guru-gurunya. Nah dia berbuat pelanggaran, makanya disuruh diam, dia mengkilir, berjalan ke sini ke situ. Nah itu dicari penyebabnya Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit dihukum. Bayangkan Bapak Ibu, anak umur misal 12, 13, 14 tahun, di rumah dia sudah mengalami kekerasan verbal, gitu kan, kekerasan fisik atau psikis di rumah oleh keluarganya, oleh orang-orang tercinta, oleh orang-orang terdekat. Di sekolah pun dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Coba Ibu bayangkan, alangkah tidak bahagianya anak itu, alangkah sedihnya, alangkah miris nasibnya ketika dia diperlakukan seperti itu. Nah untuk itu Bapak Ibu, itulah gunanya kita mempelajari materi-materi yang memang sudah
diformula oleh Bapak Menteri kita ya, melalui orang-orang yang kompeten di bidangnya dengan menerapkan atau dengan program guru penggerak ini, yang nantinya guru penggerak inilah sebagai agen perubahan yang mengubah mindset kita bahwa anak-anak itu memiliki hak untuk bahagia, dan siapa yang membahagiakannya? Ya kita sebagai orang terdekat, sebagai orang tuanya di sekolah. Kita tidak bisa menjudge untuk di rumah kita memarahi orang tuanya, jangan lagi Bu, ini tidak bisa. Tapi bagaimana membuat anak kita bahagia di sekolah, itu adalah marwah kita sebagai seorang guru, mana kita harus menuntunnya. Dan bagaimanapun memang kita harus berusaha menjadi seorang manajer, Bapak Ibu ya. Dan kita harus pelan-pelan, namun tidak bisa kita harus berubah sama dengan orang yang apa itu, maaf ya Pak, merokok ya Pak. Kalau orang merokok itu kan tidak bisa langsung kita berarti merokok itu bisa menyebabkan bla 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 bla, tapi tidak bisa. Tapi kita ubah dulu pola hidupnya dulu nih kan, pelan-pelan dari dia merokok kasih permen, ada yang seperti itu kan, dari permen kemudian pola makannya juga. Nah akhirnya lama-lama dia ternyata enak dia merokok. Yang pertama tidak habisin duit, kemudian badan sehat. Nah dari situ polanya sama seperti guru. Kita di sekolah dengan teman-teman sejawat kita tidak bisa mengatakan ketika dia menghukum anak-anak, kamu salah loh, ini. Nah itu kita tidak menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat kita. Kita menyalahkan rekan sejawat kita di depan murid. Berarti kan berarti boleh nih ya seperti itu dengan teman saya seperti itu kan. Nah Bapak Ibu, jadi intinya adalah dengan cara coaching tadi Bapak Ibu ya, dengan cara pendekatan, dengan cara melalui itu tadi teman kita itu tadi, teman sejawat kita itu tadi bisa juga kita gunakan restitusi, bukan hanya murid dengan guru, tapi guru dengan guru pun itu bisa kita terapkan restitusi, segitiga restitusi. Mungkin segitu itu Bu Era. Oke, itu Bu Era, penjelasan dari Bu Helen tentang pertanyaan Bu Era. Bapak Ibu masih ada waktu? Satu lagi pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan. Silakan, siapa? Ya, silakan Pak, perkenalkan diri dulu, mic-nya tadi dengan Bu Era. Ya. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait sebenarnya menyambung apa yang disampaikan Bu Era. Yang pertama itu adalah bagaimana sikap kita sebagai guru apabila ada siswa yang bebal tadi, sudah direstitusi berkali-kali masih ulang. Nah artinya bahwa apakah yang kita lakukan sudah berhasil atau belum, sementara kita sudah menerapkan restitusi dengan pendekatan yang sudah kita lakukan, stabilkan dan seterusnya. Tetapi anak ini masih mengulang seperti itu. Nah, sebagai guru apa sikap dan tindakan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa namanya Pak? Pak Srianto. Pak Srianto. Luar biasa pertanyaan Pak Srianto ini Bapak Ibu. Jadi ternyata ada anak kita itu karakternya walaupun sudah restitusi berapa kali direstitusi itu tetap gitu-gitu saja Bu. Nah ini bagaimana kita sebagai seorang guru, apa yang mesti kita lakukan lagi setelah restitusi ternyata masih juga. Silakan Bu. Terima kasih Pak Sri, pertanyaan yang baik sekali ini Bapak Sri ya. Mungkin itu yang kita hadapi juga. Saya pernah juga menghadapi itu Bapak Ibu. Itu sama saja dengan kita memberikan remedial, ya Bapak Ibu ya. Remedial itu kalau kita kasih soal yang sama, ya tidak akanlah beliau bisa menjawabnya, gitu ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan tindak lanjut dari anak-anak yang bahasanya itu bebal. Anak itu sudah dilakukan restitusi tidak bisa juga, restitusi lagi tidak. Nah itu sebenarnya baik lagi kita merefleksikan diri. Mungkin kita sendiri tidak bisa gitu kan. Kita harus berkolaborasi dengan orang yang memang kompeten. Misalnya kita sebagai guru mapel,
ada guru BK di situ. Guru BK kan lebih ke konseling gitu kan, lebih bisa memancing atau kesiswaan. Nah di situ kita misalnya di sekolah itu punya kombel gitu kan. Nah itulah gunanya kombel itu kita untuk kombel itu gunanya bukan hanya untuk sebagai menerbitkan sertifikat gitu loh Pak ya. Bukannya untuk ada kegiatan kombel di sekolah ini, hanya untuk memberikan tentang penilaian kinerja gitu kan, tentang apa saja yang satu arah. Tapi kombel itu merupakan wadah untuk menemukan bersama-sama apa saja sih keresahan yang kita hadapi gitu kan. Nah contohnya dari situ tadi, Pak siapa tadi namanya? Pak Srianto, maaf ya Pak ya, yang ini agak kurang konsen Pak. Jadi Pak Srianto bilang, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita duduk bersama, berkolaborasi, berdiskusi bersama-sama dengan memang orang-orang yang Bapak anggap kompeten. Yang bila perlu kepala sekolah kita ajak duduk bersama. Begini Pak, ada murid kita yang ini. Dia itu sudah saya perlakukan A, sudah saya berikan B, sudah saya lakukan C, tapi tidak juga gimana tuh Pak. Salah satu alternatifnya adalah berkolaborasi ya Bapak ya. Mungkin ada teman-teman yang lain ketika Bapak di kombel itu, siapa pernah Pak menghadapi anak itu dengan anak yang sama, saya buat seperti ini, ternyata dia berubah seperti itu kan. Nah kadang-kadang kita melihat konteksnya dulu nih, anak ini bisa jadi dia tidak suka dengan pelajaran Bapak gitu kan. Nah mungkin itu dicari-carinya supaya Bapak memang tidak suka dengan dia, dan mungkin ketika pelajaran Bapak dia keluar dari Bapak karena Bapak sudah melakukan perlakuan berkali-kali dengan tidak membuat Bapak nyaman seperti itu kan. Nah itu sebenarnya strategi anak tersebut sih. Anak sekarang kan pintar-pintar gitu ya. Nah kita harus bagaimana lebih pintar lagi untuk menghadapi anaknya seperti itu. Nah caranya itu berdiskusi dengan teman-teman sejawat lainnya, gimana nih kita menghadapi anak ini. Tapi dengan cara yang tetap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Tidak ada yang anak itu dianggap anak itu sebagai seorang penjahat di sekolah. Nah seperti itu mungkin Pak Sri. Gimana Pak? Ada? Oke, gimana Bu Sri? Udah? Oh Pak Sri ya. Udah cukup jawaban gue. Terima kasih Pak Moderator. Oke, kasih hapus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Luar biasa, diskusi yang sangat produktif saya kira. Di penghujung ini ya Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Helen. Sudah luar biasa, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari pemaparan beliau. Kita lanjutkan dengan diskusi tadi, ada beberapa hal yang kita diskusikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengetahuan, pengalaman, dan hasil diskusi tadi bisa kita sama-sama bisa terapkan di lingkungan, di kelas kita atau di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Bu narasumber, Bu Helen yang luar biasa. Kasih aplaus untuk beliau Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada waktu dan lain kesempatan. Mari kita tutup acara diseminasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.